Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya, saling terbongkar ya, saling adu data begitu kan ya, saling sama-sama keluarin peluru antara Jokowi dan PDIP. Ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik ya, soal Ibu Koni Bakri ini begitu kan ya, ternyata kabarnya dari beberapa pernyataan begitu dari Ibu Koni ini soal terkait dengan kasus Hasto ya, mengatakan tunggu kedatangan Madam Koni Rahakundini ke Indonesia dengan dokumen pentingnya yang saat ini masih diamankan di Rusia. Ya, kita tunggu saja ya kejutannya terkait dengan kakak beradik yang terlibat pencucian uang. Siapa mereka begitu? Wow, ngeri bos. Saling bongkar-bongkaran di situ begitu kan. Semakin asik kan? Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin seorang Ibu Megawati ya, kader-kader PDIP atau simpatisan PDIP punya peluru yang bisa diandalkan untuk bisa ya menghantam seorang Jokowi. Bisa kira-kira seperti itulah begitu kan logikanya. Secara tidak langsung apa yang disampaikan Ibu Koni ya kita lihat saja. Ini benar-benar kabarnya kakak beradik akan bisa menjadi tersangka. Seperti ini. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya bahwa saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK kan. Omongan saya nggak salah kan, meskipun para cacing cowok bilang Bu Koni tukang fitnah, Bu Koni tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong sih? Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Itulah tadi apa yang disampaikan Ibu Koni begitu kan ya. Ini akan menarik begitu. Pantesan kemarin sejak beberapa bulan yang lalu begitu kan ya, ketika Ibu Koni Bakri ini bercerita soal Hasto akan menjadi tersangka atau ditetapkan jadi tersangka, memang benar-benar kejadian. Infonya A1 begitu. Tapi tidak lepas dari itu, Ibu Koni juga mengatakan begitu kan ya, mengatakan ya sebentar lagi kakak beradik itu akan menjadi tersangka soal kasus ya pencucian uang. Siapa mereka kakak beradik di dunia politik kita? Ngeri bos.
Ini ngeri kalau ini dibongkar begitu kan ya. Sebelum-sebelumnya sudah mengatakan ya, kartu truf Jokowi ini sudah terbongkar. PDIP akan membuka begitu kan ya. Kartu truf itu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa saling bongkar-bongkaran ini. Siapa yang benar, siapa yang menjadi kenyataan, siapa yang menjadi kuat. Artinya apa? Artinya balas dendam ini ya adu kekuatan politik itu. Nah, Prabowo berada di siapa? Saya kira Prabowo tidak ikut terlibat masalah soal-soal kayak begituan. Karena Prabowo ya ingin kesempatan lagi menjadi seorang presiden di tahun 2029. Kan begitu logikanya. Ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Makanya saya sampai hari ini begitu kan ya, melihat apa yang kemudian disampaikan Ibu Koni ini nampaknya akan benar-benar terjadi nantinya begitu kan ya. Soal-soal bagaimana orang-orang yang kemudian apakah bisa begitu kan ya, orang-orang mereka begitu kan ya akan kena. Jadi Ibu Koni sudah bercerita panjang begitu kan ya, dokumen-dokumen rahasianya itu ada di Rusia. Wah, ngeri sedap bos kalau ini sudah diamankan begitu kan. Siapapun orangnya harus diproses secara hukum begitu kan. Nah, nampaknya kalau yang namanya pencucian uang lah, kemudian juga yang selama ini begitu kan ya, kakak beradik yang dilaporkan di situ kan dari Ubaidillah Badur kan sudah jelas begitu kan ya, keluarga Jokowi. Tapi apa yang disampaikan ini akan berbeda atau siapa? Nah, dengan adanya penetapan Hasto ini, nampaknya Ibu Koni punya senjata, ya, senjata peluru untuk bisa menghantam Jokowi. Kira-kira seperti itulah logikanya. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Sudah terbongkar satu persatu. Selama memimpin begitu kan, puluhan tahun, apakah ini cara-cara mereka? Nah, itu kan menjadi pertanyaan penting bagi kita. Tapi untuk saat ini, PDIP ya mungkin agak down, ya. Tapi kita lihat saja ya, 1 tahun lagi mungkin akan disimpan oleh Megawati, oleh PDIP ya, senjata-senjata itu begitu kan ya. 2 tahun mulai akan mengadili seorang Jokowi. Kita tunggu saja. Ini nampaknya ada nuansa-nuansa apa begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan, ada dokumen penting yang kemudian disembunyikan oleh Ibu Koni ini begitu kan ya, untuk mengungkap nanti kabarnya terkait dengan kakak beradik yang terlibat pencucian uang. Ngeri-ngeri. Kasgan ya kubu Koni ya, saya ikut di barisan Anda. Wah, komentar-komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Coba kita baca lagi begitu kan ya. Jangan sekarang, sabar, tunggu setahun 2 tahun lagi atau sesaat sebelum pemilu. Nggak perlu buru-buru sekarang ya. Betul juga begitu kan. Artinya apa? Artinya ya kartu truf Jokowi ya, terus kemudian dokumen-dokumen itu begitu kan ya. Jangan diungkapkan ke publik dulu ya. Simpan dulu lah ya. Biarlah orang-orang yang kemudian tidak suka pada PDIP begitu kan, biar bernyanyi dulu begitu. Tapi nanti 1 tahun, 2 tahun ya nasibnya akan melebihi dari Hasto. Saya sudah katakan ya, nasib seorang Jokowi ini begitu bisa sama melebihi dari seorang Hasto nantinya. Kita lihat saja. Tapi walaupun dokumen-dokumen gitu, apakah ada keterkaitan dengan mereka atau siapa begitu? Kita tunggu sajalah ya. Biarlah mereka bernyanyi dulu begitu kan. Nanti dokumen saat ya mau pemilu muncul. Biar apa? Biar menjadi senjata bahwa Gibran akan gagal. Wah. Ngeri bos. Ini ngeri. Ya, main Korean kata Bang Pacul begitu kan, ya. Bahkan ada yang mengatakan, kok ngancam KPK ya? Unik nih orang, seakan-akan kayak orang penting. Ya bukan itu, tapi kebenaran harus diungkap, ya. Kebenaran harus diungkap lah begitu, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau memang Hasto banyak bukti terkait korupsi Mulyono dan anak mantunya, kenapa tidak dari dulu diungkapkan setelah bersatunya Mulyono? Nah, inilah yang terjadi pada politik ya. Yang terjadi pada politik ya seperti ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, politik di mana-mana itu pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian ada kelihatan politiknya, ada yang tidak. Tapi bagi kami adalah kalau ingin memberantas semuanya begitu kan ya, ya Ibu Koni harus harus berani siapapun orangnya begitu, dalam artian bahwa tidak hanya siapapun begitu kan ya di negara kita, karena
Pak Prabowo sudah jelas mereka akan mengejar orang-orang yang korupsi dan koruptor begitu kan ya. Jadi saya kira ini akan menarik ya. Pertanyaan saya adalah siapa yang menyelamatkan Mulyono? Nah, itu kan pertanyaannya begitu. Siapa yang menyelamatkan Mulyono? Partai tidak punya. Kekuasaan mungkin nanti jaringan Prabowo dan Mulyono ini begitu kan mungkin agak berkurang ya. Jadi kepentingan itu berbeda. Setiap pilpres, setiap pilkada kepentingan itu berbeda. Apakah Jokowi punya kepentingan? Bisa saja iya. Tapi kan sudah kekuatan mereka sudah tidak ada. Efeknya sudah tidak ada. Artinya ya dengan adanya seperti ini maka dibongkarlah satu persatu begitu kan ya. Memang agak punya data yang valid sih sebenarnya Ibu Koni ini ya, sering ya mengatakan tapi sesuai dengan kenyataan ya. Mungkin fakta-faktanya mungkin akan sudah terungkap atau bagaimana. Tapi yang jelas Ibu Koni beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa ya Hasto ini akan menjadi tersangka. Kabarnya begitu kan ya. Itu sudah diungkapkan di podcast di podcast Akbar ya, Bang Akbar Faisal begitu kan. Coba kita baca ini. Faisal Akbar. Sebulan lalu Hasto PDP sudah diberitahu Koni Bakri ya soal bakal ditetapkan jadi tersangka. Ngeri ya. Sekjen PDP ya Kristianto sempat buka suara terkait adanya kabar dirinya bakal ditetapkan menjadi tersangka. Dia menyebutkan informasi itu diperoleh dari pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Hasto yang mengatakan penetapan tersangka terhadap berkaitan dengan kasus yang tidak jelas. Ya, maka kemudian kata Ibu Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news ya, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang absurd dan tidak jelas. Katanya ya dalam siniar Akbar Faisal, Hasto menilai ada dua hal yang membuat ditarget ya ditetapkan menjadi tersangka. Pertama terkait disertasinya yang berisi simpulan bahwa Presiden ke-7 RI ya Joko Widodo terlibat dalam pemenangan putra sulungnya. Yang kedua di situ adalah ya dalam disertasi itu bahwa ada upaya Jokowi untuk merusak konstitusi. Nah itu kan disertasi itu kan berupa bukti yang nyata begitu. Dalam artian walaupun secara kualitatif dan kuantitatif bisa diperdebatkan, tapi dengan adanya seperti itu kan bisa dijadikan rujukan begitu kan. Selama ini dengan fakta-fakta yang ada, bagaimana soal-soal Jokowi ya memimpin di dua periode. Nampaknya sekarang kita begitu kan diwarisi dengan rezim-rezim Jokowi ya. Kita lihat saja apakah ini akan semakin ada pertarungan yang sangat sengit atau bagaimana. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.